Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan sel. Ayo berdiskusi. Apa yang kalian ketahui tentang sel dan bagaimana kalian tahu apa saja bagian-bagian sel? Simak materi berikut. Pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan, seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Peran sel. Sel melakukan fungsi dasar yang diperlakukan untuk mendukung kehidupan. Jenis sel. Jenis-jenis sel secara umum dibagi berdasarkan strukturnya menjadi dua, yaitu 1. Sel prokariotik, tidak memiliki membran inti nukleus yang membungkus materi genetik DNA. Materi genetik tersebut di dalam daerah yang disebut nukleus. Organisme yang memiliki sel ini adalah bakteri Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. 2. Sel eukariotik memiliki membran inti yang membungkus materi genetik DNA dan RNA, sehingga terpisah dari organel sel lainnya. Memiliki organel-organel yang terspesialisasi dan lebih kompleks, seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Termasuk dalam kelompok ini adalah sel hewan, sel tumbuhan, jamur, dan protista. Struktur sel hewan: ribosom, sitoplasma, mikrotubula, membran sel, mitokondria, lisosom, nukleolus, badan Golgi, retikulum endoplasma, setrosom, dan mitokondria. Ciri-ciri sel hewan. Yang pertama, tidak memiliki dinding sel dan kloroplast. Kedua, memiliki bentuk yang bervariasi. Ketiga, mengandung lisosom dan sentriol yang khas pada sel hewan. Struktur sel tumbuhan: sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, membran sel, mitokondria, nukleus, kloroplast, vakuola, Golgi apparatus, mitokondria, dinding sel. Ciri-ciri sel tumbuhan. Pertama, memiliki dinding sel dan kloroplast. Kedua, bentuk sel biasanya tetap dan bertekstur. Ketiga, mengandung vakuola besar yang menambah tekanan turgor. Perbandingan sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan utama: 1. Dinding sel ada pada tumbuhan, tidak ada pada hewan. Kedua, kloroplast hanya ada pada sel tumbuhan. Ketiga, vakuola lebih besar pada tumbuhan, kecil atau tidak ada pada hewan. Struktur sel. 1. Membran sel. Membran sel adalah struktur tipis yang mengelilingi sel, tersusun dari fosfolipid ganda dan protein yang tersebar mengikuti model mosaik cair. Fungsi: mengatur keluar masuknya zat, menjaga keseimbangan ion, dan melindungi isi sel. Sitoplasma. Cairan kental yang terdapat di dalam sel ini mengandung berbagai organel sel. Fungsi: tempat berlangsungnya reaksi kimia, penting dan mendukung pergerakan organel. 3. Inti sel. Nukleus. Struktur besar berbentuk bulat atau oval, dilapisi oleh membran nukleus, mengandung DNA yang membawa informasi genetik. Fungsi: mengontrol seluruh aktivitas sel, seperti pertumbuhan, sintesis protein, dan pembelahan sel.
protein, dan Ra halus untuk sintesis lipid serta detoksifikasi. 5. Aparatus Golgi. Badan Golgi. Pengertian: tumpukan kantong pipi atau saku membran. Fungsi: memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein serta lipid dari Ra untuk dikirim ke bagian sel lainnya atau diekskresikan keluar sel. 6. Kloroplas pada tumbuhan. Pengertian: organel yang mengandung pigmen hijau, klorofil, dan ditemukan pada sel tumbuhan. Fungsi: melakukan proses fotosintesis, yaitu menyerap energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa, makanan, dan oksigen. 7. Vakuola. Pengertian: organel sel berupa kantong berisi cairan yang dibatasi membran. Fungsi: untuk menyimpan zat, air, nutrisi, limbah, pigmen. Pemeliharaan tekanan turgor pada sel tumbuhan dan pengaturan osmotik. Spesialisasi sel dalam organisme. 1. Uniseluler. Organisme bersel satu seperti bakteri yang menjalankan semua fungsi hidup dalam satu sel. Tidak ada spesialisasi karena satu sel melakukan semua tugas. 2. Multiseluler. Organisme dengan banyak sel seperti hewan dan tumbuhan di mana sel-sel mengalami spesialisasi. Artinya, setiap jenis sel memiliki fungsi khusus. Contoh sel spesifik. 1. Sel saraf. Sel ini dirancang pada hewan untuk menghantarkan impuls listrik. 2. Sel darah merah. Pada hewan, sel ini membantu memaksimalkan pengangkutan oksigen. 3. Sel daun. Pada tumbuhan, sel ini mengandung kloroplas untuk fotosintesis. Komponen kimiawi sel. 1. Komponen organik. Karbohidrat, sumber energi utama dan komponen penting struktur sel. Protein, berperan dalam berbagai fungsi, seperti pembentuk enzim dan strukturan. Lemak, lipid, komponen utama membran sel dan cadangan energi. Asam nukleat, DNA dan RNA, materi genetik yang menyimpan dan mengatur informasi genetik. 2. Komponen anorganik, air, melarutkan berbagai zat dan menjadi medium reaksi biokimia. Vitamin, berfungsi sebagai kofaktor untuk aktivitas enzim dan metabolisme sel. Mineral, berperan dalam osmosis dan aktivitas enzim. Transport membran. Pengertian transport membran. Apa itu transport membran? Transport membran adalah proses pergerakan zat seperti nutrisi, ion, dan molekul melewati membran sel. Proses ini penting untuk sel mengambil zat dibutuhkan dan membuang sisa. Jenis-jenis transport membran. 1. Transport pasif. Tidak membutuhkan energi. Perpindahan zat terjadi secara spontan karena perbedaan konsentrasi tanpa menggunakan energi ATP seluler. Arah perpindahan dari area berkonsentrasi tinggi ke area berkonsentrasi rendah menuju keseimbangan. Mekanisme: osmosis, difusi, fasilitasi, difusi. 2. Transport aktif. Membutuhkan energi. Memerlukan energi dari ATP untuk memindahkan zat. Arah perpindahan: melawan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Mekanisme: pompa ion, endositosis, dan eksotisosis. Sintesis protein. Pengertian: sintesis protein, proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino
sel induk. Tujuan untuk pertumbuhan organisme, perbaikan atau regenerasi jaringan yang rusak, serta reproduksi aseksual pada organisme uniseluler. Gambar dan proses mitosis. 1. Interfase. Ini adalah fase persiapan sebelum mitosis dimulai. Sel tumbuh dan melakukan replikasi DNA, serta mensintesis protein yang dibutuhkan untuk pembelahan. 2. Profase. Kromosom mulai memadat dan menjadi terlihat seperti benang. Membran inti sel mulai rusak menjadi fragmen-fragmen kecil. 3. Metafase. Membran ini sudah tidak ada lagi. Kromosom berbaris rapi di bidang ekuator sel, tengah sel, serat spindle menempel pada setiap kromosom. 4. Anafase. Sentromer setiap kromosom membelah. Kromatid saudara berpisah dan bergerak ke arah kutub sel yang berlawanan. Kromosom yang berpisah sekarang disebut kromosom anak. 5. Telofase. Kromosom anak sudah sampai di kutub masing-masing. Kromosom mulai mengendur dan tidak lagi terlihat. Membran inti baru terbentuk di sekitar setiap kumpulan kromosom. Pengertian meiosis. Pembelahan sel khusus yang menghasilkan 4 sel anak, gamet dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk, diploid, dan melibatkan 2 tahap pembelahan berturut-turut, bukan satu seperti mitosis. Tujuan utama meiosis adalah untuk menghasilkan gamet, sel telur, dan sperma, mengurangi jumlah kromosom sel induk menjadi haploid, dan menciptakan keragaman genetik melalui pindah silang kromosom. Gambar dan proses meiosis. Proses meiosis. Meiosis terjadi dalam 2 pembelahan utama. 1. Meiosis 1. Profase 1. Kromosom menebal dan memendek. Lalu terjadi rekombinasi genetik, pertukaran segmen DNA antara kromosom homolog. Metafase 1. Pasangan kromosom homolog berbaris di bidang ekuator sel. Anafase 1. Kromosom homolog terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Telofase 1 dan sitokinesis. Terjadi pembentukan 2 sel anak yang haploid, mengandung 1 set kromosom. Terjadi setiap kromosom masih memiliki 2 kromatid. 2. Meiosis 2. Pembelahan ini mirip dengan pembelahan mitosis. Profase 2. Kromosom mulai memadat kembali. Metafase 2. Kromosom berbaris di bidang ekuator setiap sel. Anafase 2. Kromatid saudara dari setiap kromosom terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Telofase 2 dan sitokinesis. Terbentuk 4 sel anak yang haploid setengah jumlah kromosom dari sel induk, dengan setiap sel memiliki sifat genetik yang berbeda. Ini gambar dan proses meiosis. Baiklah, itu saja pemahaman sel dari saya. Terima kasih.